hingga totalnya dapat nanti Rp115.763. Nah, kalau dibikin runutan seperti ini, kalau 3 tahun aja sih bisa ya. Coba kalau misalnya 4 atau 5 tahun, kita nggak mungkin bisa ngerjain soal ini dalam waktu 50 detik. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar? Sobat Konstanta semua, sehat-sehat aja ya. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk belajar persiapan seleksi kemampuan dasar. Ingat ya, salah satu dari sub tes SKD itu adalah tes intelijensi umum atau TIU. Dan di situ ada 35 soal loh. Dan 35 soal ini salah satu soal yang paling sering muncul adalah soal aritmatika sosial. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, aritmatika sosial ini apa? Tenang aja, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and share. Dukung terus ya channel Bimbel Online Konstanta supaya kami makin semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat, mencerdaskan Indonesia ke depannya. Oke, mungkin itu aja. Kita langsung aja untuk masuk ke materi aritmatika sosial. Oke, kita masuk ke materi. Aritmatika sosial ini secara umum artinya adalah penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial kita. Ya, dari penerapan matematika terhadap kehidupan kita. Bisa untuk menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian, dari harga beli, harga jual, untung, rugi, diskon, rabat, bruto, tara, neto. Nah, ini hal-hal yang bisa dibilang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dimaksud dengan aritmatika sosial. Materinya banyak sekali ya. Cuma di dalam video ini kita akan bahas setidaknya ada 3 tema utama. Nanti ada subnya juga di dalam. 3 tema utama ini bicara soal untung rugi, harga pembelian dan penjualan. Yang kedua tentang rabat, diskon ya. Itu sama aja sebenarnya. Kemudian bruto, tara, dan neto. Ya, bruto, tara, dan neto. Berat kotor, pembungkus atau kemasan, dan berat bersih. Yang ketiga adalah bunga tabungan serta pajak. Nah, ini penerapan penggunaan matematika, aritmatika dalam kehidupan sosial, kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa teman-teman sudah familiar. Nanti kita akan masuk aja ke materi-materinya ataupun contoh-contoh soalnya. Oke ya. Nah, ini materi tentang untung rugi, harga pembelian dan penjualan. Teman-teman yang suka dagang mungkin bisa lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, untung atau laba, untung itu logikanya apa sih? Kalau kita beli mahal, kalau kita beli murah jual mahal, kemudian ada selisihnya untungnya kan begitu ya. Kita sering sebut dengan margin. Nah, untung itu adalah harga jual, kalau misalnya kita simbolin dengan X boleh, dikurang harga beli, itu untung. Tapi kalau nanti harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, maka kita buntung atau rugi. Simpel ya. Kalau ditanya berapa persen keuntungannya? Nah, persentase keuntungan atau persentase laba itu adalah X dikurang Y dibagi Y dikali 100%. Kira-kira bisa paham ya, gampang sekali ya. Kalau kecepatan silakan dibaca tabelnya nih. Nah, dibaca nih, dilihat nih tabel yang ada di sini. Oke, kita coba lihat contoh ya. Suatu hari Andi membeli donat 2 buah, harganya 4.000. Pada hari berikutnya, besoknya ia jual kepada Lala seharga 3.000 per buah. Maka berapa persen keuntungan jika ia menjual seluruhnya? Nah, berapa nih jawabannya? Mudah sekali ya. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Harga jualnya adalah 2 kali 3.000. Ya kan? Dikurangi harga belinya
4.000. Gampang ya kan? Tinggal berarti sisanya adalah laba atau margin, nilainya adalah 2.000. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Nah, kalau udah ketemu labanya, X kurangi, langsung aja dibagi. Ini tadi 4 kurang 6, ada 2.000. Langsung aja nilai 2.000 itu dibagi dengan nilai 4.000-nya. Maka nilainya nanti dikali 100%. Berapa tuh? Gampang ya, ini coret. Coret 2 bagi 4 setengah. Setengah kali 150%. Gampang ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu soal rabat, potongan harga, dan diskon. Saya rasa teman-teman semuanya lebih mudah memahami diskon karena mungkin beberapa teman hobi belanja, atau bahkan ada yang suka online shop gitu ya. Si paham betul lah yang pernah atau sering ke department store, supermarket, atau tempat belanja-belanja yang lain ya, tempat perbelanjaan yang lain. Nah, diskon ini sering muncul. Diskon itu prinsipnya ya potongan harga. Ada istilahnya itu ada macam-macam, ada diskon, potongan harga, rabat, korting, itu banyak istilahnya ya. Nah, diskon itu nilainya adalah persentase diskon dikali harga awalnya. Misalnya ada 100.000 diskon 10%, berarti diskonnya adalah 10% dikali 100.000 sama dengan 10.000. Itu potongan harganya atau diskonnya. Kalau ditanya berapa harga yang harus dibayar, maka harga awal dikurangi diskon. Ya kan? Harga awal misalnya 100.000, diskonnya tadi 10.000. Maka harga yang perlu dibayar hanya Rp90.000. Itu contohnya simple ya, sederhana. Ini kita ada contoh soal. Sebuah toko memberikan diskon 20%. Agus membeli sebuah televisi dengan harga 1.500.000. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Agus? Nah, berapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Gampang ya. Pertama kita harus tahu dulu harga sebelum diskon. Ini harga sebelum diskon. Harga sebelum diskonnya adalah 1.500.000. Ya. Kemudian potongan harganya adalah 20%. 20%. Ya. Kita kali 1,5 juta. Maka nilainya adalah Rp300.000. Ini potongan harganya Rp300.000, sehingga harga setelah diskon adalah 1,5 dikurang Rp300.000, maka nilainya adalah Rp1.200.000. Sederhana ya, gampang sekali bukan? Apalagi yang sering belanja itu paling paham ya. Lanjut, bruto, tara, dan neto. Ya, neto itu berat bersih, tara adalah berat kemasan, sementara bruto adalah berat kotor ya. Jadi neto itu adalah nilai bruto dikurangi tara. Gampang ya. Oke, contohnya nih. Sebuah toko menjual donat 100 buah dalam kotak dengan berat 4 kg. Nah, gimana tuh? 100 buah dalam kotak, berat totalnya 4 kg. Berat kotaknya adalah 25% dari berat keseluruhan. Berapa berat bersih dari donat tersebut? Nah, ini ya. Pertama, katanya taranya itu 25%. Dari 4 kg. Kita kali aja 25% dari 4 kg sama dengan 1 kilo. Ya kan? Berarti netonya sama dengan 4 kg dikurangi 1 kilo. Maka hasilnya adalah 3 kg. Gampang kan? Mudah sekali. Ya. Karena apa? Karena neto itu adalah bruto dikurangi tara. Berapa berat kotornya dikurangi berat kemasannya. Berarti 4 kurang 1 kg. Sama dengan 3 kg. Mudah bukan? Oke, lanjut. Nah, ini dia nih. Bunga tabungan. Siapa yang punya tabungan? Nyimpan di bank ya.
Kalau nyimpannya di bantal nggak bakal berbunga ya. Nah, bunga interest atau riba ya sama aja. Bunga tabungan itu sama dengan persen bunga dikali modal awal. Ya oke, kita langsung aja nih contoh soal. George Soros adalah rentenir jahat. Dia meminjamkan uang kepada tukang donat dengan bunga yang melilit. Waduh. 50% per bulan. Kejam ya. Sehingga banyak tukang donat yang bangkrut. Apalagi lagi pandemi kayak gini nih. Berapa total bunga yang harus dibayar tukang donat jika ia meminjam uang 1 juta selama 2 bulan dengan bunga tunggal? Nanti kalau misalnya di beberapa soal tuh ada 2 ya. Ada bunganya tunggal, ada juga dengan bunga majemuk. Tapi ini kita bicara soal bunga tunggal nih. Nah ini dia. Bunga per bulan. Ya, katanya bunganya 50%. Yang dipinjam atau modal awalnya 1 juta. Kali aja 50% dari 1 juta sama dengan 500.000 rupiah. Jika pinjamnya 2 bulan gampang. Kaliin aja 2. 2 dikali 500.000 sama dengan 1 juta. Jadi bunganya sama, pinjaman pokoknya sama. Betul-betul jahat banget ini ya orangnya. Oke, lanjut kita ngomong pajak. Nah, pajak ya. Teman-teman yang mungkin mau masuk pajak perlu tahu nih ya. Ini rumus dasar dari pengenaan pajak. Nanti kalau dalam aplikasiannya ya dalam pekerjaan lebih rumit dari ini tentunya karena ada aturan-aturan yang lebih detail lagi. Tapi ini secara umum aja bahwa pajak itu adalah persentase ya. Sama nilainya dengan persentase dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP istilahnya. Nah contohnya nih, setelah 100 purnama, iya ngeri ya. Oke, setelah 100 purnama untuk membayar utang ke George Soros, tukang donat tadi yang terpaksa meminjam uang, akhirnya terpaksa juga menjual rumah warisannya seharga 200 juta. Dengan nilai dasar pajak hanya 80%. Pertanyaannya, kalau dia jual itu berapa pajak yang harus dibayar jika tarif PBB besarnya adalah 2? Ini mungkin 2% maksudnya. Besarnya adalah 2%. Oke ya, kita coba jawab. Kita cari dulu DPP-nya nih, cari dulu dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajaknya adalah 80% dikali dengan 200 juta. Jadi jangan langsung dikali tarif 200 juta ini, jangan. Tetapi cari DPP-nya dulu. 80% dikali 200 juta hasilnya 160 juta. Tarifnya 2%. Ya langsung kali aja 160 juta dikali 2% sama dengan 3,2 juta. Ini pajaknya jadinya. Ya. Udah bayar utang, bayar jual rumah, bayar pajak pula ya. Kasihan tukang donatnya. Oke. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.